Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran Informatika kelas 9. Minggu ini kita masih dalam materi web browser. Kita lanjut dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita ada bahas 3 materi ya. Yang pertama itu ada fungsi web browser, yang kedua ada manfaat web browser, yang ketiga ada format penulisan URL dan nama domain. Dan minggu ini kita akan mempelajari materi cara kerja web browser dan contoh-contoh app dari web browser. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu cara kerja web browser. Bagaimanakah cara kerja web browser? Ya, pengguna dapat mengakses web browser dengan sangat mudah. User atau pengguna hanya perlu membuka aplikasi, kemudian mengetikkan alamat atau situs yang dituju. Biasanya dengan menggunakan format www atau World Wide Web atau www, atau dengan mengetikkan URL. Ya, apa itu URL? Uniform Source Locator pada address bar di halaman web browser. Halaman web atau URL yang kita masukkan pada browser akan mengarahkan browser pada halaman yang dituju. Misal, jika kita memasukkan alamat URL http mts-umdah.sth.id, maka browser pertama-tama akan mengakses HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP yang ada pada alamat tersebut akan mentransmisikan file dari web server menuju browser. Selanjutnya, mts.umdah.sch.id akan mengarahkan browser pada laman yang dituju tempat data tersebut tersimpan dalam web browser. Jadi seperti itulah cara kerja web browser. Jadi browser akan mengarahkan pada halaman yang dituju melalui alamat URL yang kita ketikkan. Lalu browser akan menampilkan halaman yang kita tuju setelah menemukan alamat yang dituju. Jadi seperti itulah cara kerja web browser. Kita lanjut ke yang kedua. Yang berikutnya adalah contoh web browser. Ada banyak macam web browser yang dapat kita ketahui. Cuma untuk pertemuan kali ini Bapak ambil hanya sebagian saja yang sudah terbiasa kita lihat atau kita tahu. Yang pertama itu ada Google Chrome. Google Chrome memiliki kelebihan kemampuan browsing yang lebih cepat, terintegrasi dengan Internet Download Manager atau IDM. Terdapat beberapa skin dan juga themes untuk mempercantik tampilan browser. Google dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Desain user interface-nya yang minimalis dan secara otomatis dapat membookmark semua situs yang pernah dibuka selain dari history. Ada kekurangan dari Google Chrome, yaitu proses penerjemahan bahasa yang kurang baik. Ada beberapa bugs yang bisa mengganggu pengalaman surfing di internet. Sistem keamanannya yang belum maksimal dan semakin banyak tab yang dibuka akan membutuhkan memori yang lebih banyak browsingnya. Itu kelebihan dan kekurangan dari Google Chrome. Yang berikutnya web browser Mozilla Firefox. Kelebihannya adalah penampilan halaman yang lebih ringkas, luas, dan area toolbar yang lebih ringkas. Katalog add-on yang ekstensif,
konfigurasi browser yang lebih lengkap, ukuran aplikasi yang relatif kecil, kemampuan browser lebih ampuh dari browser yang lain. Kekurangannya lambat untuk memulai. Update Firefox berarti mendownload versi barunya. Seringkali terjadi crash. Ini yang membuat para pengguna cukup kesal hingga berpindah browser. Waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat. Jadi ini kelebihan dan kekurangan Firefox ya, Mozilla Firefox. Berikutnya ada Internet Explorer ya. Untuk Internet Explorer akhir-akhir ini sudah tidak digunakan dia, atau sudah berganti nama menjadi Microsoft Edge ya. Kalau sekarang kalian mencari internet dari Windows 10 dan seterusnya, sudah tidak menggunakan Internet Explorer ya, tapi menggunakan Microsoft Edge. Logonya hampir sama, dia huruf E juga, cuma dia berganti nama menjadi Microsoft Edge. Kelebihannya, salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user ya. Jadi Internet Explorer ini adalah browser paling lama karena ini adalah browser bawaan dari Microsoft Windows. Jadi kalau apabila laptop kalian atau komputer kalian sudah terinstall Windows-nya, otomatis ada yang namanya Internet Explorer ya. Tidak perlu mendownload, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Tambahan add-on cukup banyak dan dukungan update add-on yang baik. Khusus Internet Explorer versi 8 tampilannya lebih menarik. Sudah terintegrasi dengan Windows Live, didukung dengan teknologi web skills ya. Kekurangannya adalah proses loading yang lama dibandingkan dengan web browser lain, lambat saat awal start dan saat membuka tab baru. Sistem keamanan lemah sehingga mudah diserang hacker dan mudah terserang virus. Membutuhkan resource yang besar, terkadang tidak responsif dan tidak mendukung script tertentu. Tampilan user interface-nya yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menu bar. Inilah kelebihan dan kekurangan dari Internet Explorer. Berikut ada Opera ya. Opera ini dengan logo lingkaran warna merah. Web browser ini ya, ini kelebihannya, web browser ini termasuk aman dalam penggunaannya, bebas dari pop-up ya. Pop-up itu adalah iklan-iklan yang suka muncul sendiri. Opera dapat diinstal di handphone sehingga menjadi web browser favorit selain Chrome. Proses pemanggilan cache atau data sementara dapat diakses lebih cepat. Memiliki email client. Kekurangan dari Opera, loadingnya agak lambat, terutama dalam membaca script dalam beberapa halaman situs. Untuk mengupdate web browser ini harus mendownload terlebih dahulu file masternya. Dan kekurangannya lagi tidak memiliki add-on, jadi kita tidak bisa menambah fitur-fitur lain yang nempel di web browser Opera. Lanjut, web browser yang berikutnya atau yang terakhir yang kita bahas itu ada web browser Safari. Kelebihannya yaitu memiliki fitur Nitro Engine untuk mengolah aplikasi berbasis web lebih cepat. Memiliki desain user interface yang cukup menarik. Bagi pengguna sistem operasi Mac OS tidak perlu melakukan instalasi. Nah, Safari ini adalah bawaan dari sistem operasi Mac ya, atau Mac OS atau operating system Macintosh ya, bawaan dari Apple komputer. Jadi kalau yang laptopnya Apple, handphonenya Apple, pasti sudah ada namanya web browser Safari. Terus kelebihan yang lain, bisa digunakan pada sistem operasi berbasis Windows, mendukung format HTML5 yaitu format terbaru dari sebuah web, tersedia dalam bentuk mobile baik untuk sistem iOS maupun Android. Kekurangannya tidak memiliki fitur restore session. Terdapat sebuah bug yang bernama carpet bombing.
Tampilan browser bagi user terasa janggal ya, karena mungkin kenapa janggal karena jarang yang menggunakan, makanya dibilang janggal, karena orang tidak terbiasa menggunakan Safari, orang lebih biasa menggunakan Google Chrome ya. Itulah contoh-contoh web browser yang kita ketahui. Masih banyak web browser lain, ada misalnya UC browser, ada MSN dan lain-lain ya. Itu adalah macam-macam browser. Memang browser-browser tersebut tidak begitu dikenal karena mungkin ya karena penggunaannya orang lebih banyak. Browser 5 browser ini adalah browser teratas yang sering orang pakai, browser yang paling sering orang pakai. Oke. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk baca terus ya, pelajari materi-materi agar bisa dimengerti dan bisa dipahami. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.